أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده wa rasuluh. Amma ba'du. Kepada jamaah Majelis Turos Islam yang dirahmati Allah, dan kepada para sahabat dan teman-teman jamaah Majelis Turos yang semoga selalu dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah memasuki bulan suci Ramadan. Di hari, insyaallah kita datang di hari ke-19, betul Pak Kiai? Dan saat ini kita sudah memasuki masa terakhir yang kita banyak sebutnya dengan fase malam Lailatul Qadar, yang akan kita bahas dengan guru kita bersama Kiai Haji Ofid, dan semoga semua bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, sekarang saat ini sudah memasuki detik-detik akhir dari bulan suci Ramadan. Sudah mulai masuk juga dalam fase malam Lailatul Qadar. Sebetulnya apa malam Lailatul Qadar itu, Pak Kiai? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Malam Lailatul Qadar ini sangat ma'ruf. Setiap tahun kita mencarinya pada bulan Ramadan, dan sudah 1400 tahun lebih Allah Subhanahu wa taala menjabarkan di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan malam qadar di dalam bulan Ramadan ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan pada bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kata Tuhan, aku turunkan pada bulan Ramadan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa itu malam Qadar, kata Allah. Ini Allah bertanya. Maknanya ada sesuatu yang tersirat. Artinya kita umat Islam, dari pertanyaan Allah ini ada tanggung jawab kita untuk menjawab atas pertanyaan ini. As-su'alu mujabun bil ijabah. Pertanyaan itu harus disertai, harus ada jawabannya. Jadi kalau kita ditanya orang, apa saja sesuatu yang ditanya kepada kita, kalau kita tidak jawab, kalau dia dalam kondisi ujian, berarti kita gagal. Kalau kita di dalam kondisi normal, berarti kita tidak menghormati orang. Atau kita ketika ditanya tidak bisa menjawabnya, berarti kita tidak memahami yang ditanya. Berarti kita tidak bisa diharapkan dari yang bertanya. Apalagi yang bertanya ini Allah. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Kemudian yang menjawab ini langsung Allah. Tujuannya apa? Supaya kita dari pertanyaan itu kita menjawab sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami akan taati ya Allah. Apa itu? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Jadi malam Qadar itu lebih baik daripada malam 1000, daripada 1000 bulan. Subhanallah. Jadi kalau dihitung secara matematik, mungkin di luar logika manusia kita mampu melakukan kebaikan sebanyak 1000 bulan. Bahkan lebih baik. Khairun min alfi syahr, lebih baik, lebih tinggi martabatnya daripada 1000 bulan kita melakukan kebaikan. Khairun min alfi syahr. Tak cukup itu malam Qadar.
tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Kata Allah, malam Qadar itu Allah akan turunkan para malaikatnya. Dalam sebuah riwayat malaikat Jibril, warruh malaikat Jibril. Di dalam tafsir Sawi, di dalam tafsir Al-Jalalain, di dalam tafsir Ibnu Katsir dan banyak tafsir mengangkat tentang ini. Tanazzalul malaikatu warruh, Allah turunkan para malaikat dan ruh-ruh orang-orang yang beriman, atau ada juga yang mengatakan ruhnya Rasulullah, ada juga yang mengatakan ruh orang-orang yang telah meninggal dunia, termasuk keluarga kerabat kita yang telah meninggal dunia. Tanazzalul malaikatu warruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Dan itu semuanya atas seizin Allah. Siapa saja makhluknya, ruh-ruhnya yang Allah turunkan ke dunia ini. Untuk apa? Untuk melihat nikmat Allah, untuk melihat keluarganya, untuk melihat siapa hamba Allah yang mau dekat takarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita pada bulan Ramadan ini menggunakannya dengan sebaik-baiknya atau tidak? Lantas hatta matla'il fajr, kata Allah, malam Qadar itu dia akan turun sampai terbitnya, sampai fajar. Hatta itu bil ghayah, bentuk sampai ketika azan subuh. Di situ batasnya. Berarti malam Qadar itu punya batas sampai terbit fajar shadiq. Itulah disebut dengan waktu subuh. Jadi waktu-waktu malam Qadar ini banyak sekali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan di dalam hadis-hadisnya. Di antaranya di dalam hadis sahih disebutkan an Aisyah anna Nabiy kana idza dakhala al-'ashrul awakhir ahya'ul lail wa ayqaza ahlahu wa shaddul mi'zan. Muttafaqun alaih. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis-hadis sahih, bukan hanya ini, banyak hadis-hadis yang mendukung bahwasannya Lailatul Qadar itu, kata Rasulullah, apa? Bersumber daripada Sayyidatul Aisyah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika masuk 10 daripada akhir Ramadan, dia menghidupkan malamnya. Jadi enggak tidur. Ahya'al lail. Keluarganya, siapa yang masuk keluarganya, dibangunkannya. Wa iqadha ahlahu, artinya yang dimaksud di sini adalah istri atau anak-anak. Berarti seorang wanita, istri, ada keringanan mencari malam Qadar itu tidak mesti bergadang. Dari hadis ini. Kenapa? Mungkin istri kita sibuk untuk memasak, untuk bekerja satu hari dan sebagainya. Inilah perbedaan antara laki-laki dengan wanita cara mencari Lailatul Qadar. Ahya'al lail wa ayqadha ahluhu. Jadi di situ Rasulullah yang duluan bangun terus, yang menghidupkan malam. Kemudian ketika nanti pertengahan malam atau menjelang fajar, dia bangunkan istrinya. Kemudian apa? Wasaddul mi'zar, dia kencangkan ikat pinggangnya. Apa yang dimaksud dengan itu? Dia kencangkan ikat pinggangnya. Ketika mencari malam Qadar ini, Rasulullah tidak mendekati istrinya. Artinya kita menahan diri untuk tidak menyentuh yang halal. Kita tahan dulu. Meskipun halal istri kita. Inilah dia, supaya kita khusyuk untuk mengejar berzikir, bermunajat kepada Allah, agar kita bisa mendapatkan lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau kita himpun hadis-hadis sahih, yang paling banyak Rasulullah itu mencari malam Qadar itu 10 akhir, tapi tidak bisa dipastikan. Kenapa? Ini juga didukung ya,
daripada ayat yang tadi, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Allah turunkan pada bulan Ramadan itu malam qadar, dan pada malam Ramadan itu juga Allah turunkan Al-Quran langsung daripada langit sampai kepada langit dunia. Jadi setiap hikmah daripada Ramadan ini, di samping Allah turunkan Al-Quran pada malam Ramadan merupakan sebagai tanda turunnya Al-Quran, turunnya Lailatul Qadar. Para ulama banyak meriwayatkan hadis-hadis, meskipun martabatnya tidak sahih, tapi para ulama hadis tidak bisa membantahnya. Dan para wali-wali kita juga mencari Lailatul Qadar ini bermacam-macam caranya. Tidak hanya berpegang kepada hadis sahih, karena Rasulullah SAW juga ketika Asrul Awakhir, 10 akhir juga ada hadis lain juga Rasulullah mencarinya ketika apa? Ketika malam yang ganjil. Dan malam yang ganjil juga Rasulullah SAW berbeda-beda. Ada kalanya Rasulullah mengatakan pada malam 21, 23, 25, 27, 29. Tapi itu pun Rasulullah tidak memastikannya. Makanya para wali-wali Allah, diantaranya Imam Syafi'i, mencari Lailatul Qadar itu diantaranya apa? Kalau di awalnya malam Jumat, apabila awal Ramadan hari Jumat, maka jatuhnya Lailatul Qadar pada malam 17 Ramadan. Dan inilah yang akhirnya di Indonesia malam 17 Ramadan itu diperingati sebagai nuzulul Quran. Tapi itu pun tidak bisa dipastikan, karena kalau nuzulul Quran patokannya adalah Lailatul Qadar. Kalau hadis-hadis sahih lebih banyak kepada Asrul Awakhir, 10 akhir. Makanya ada para wali Allah juga mengatakan tidak. Ada wali Allah, kita katakanlah terdapat di dalam kitab tafsir As-Sawi, sarah daripada tafsir Al-Jalalain, atau kita sebutlah di dalam karyanya Imam Ahmad Al-Buni di dalam kitab Samsul Ma'arif. Kalau di awal Ramadan pada hari Jumat, maka jatuhnya pada malam 23 Ramadan. Dan ini sepakat para wali-wali Allah di dalam kitab-kitab turas, di dalam kitab-kitab yang mu'tabar, sepakat kalau mayoritas setiap awal Ramadannya hari Jumat, maka jatuhnya Lailatul Qadar malam ke-23. Ini mayoritas, kecuali Imam Syafi'i. Tapi itu juga nggak bisa dipastikan. Begitu juga ada ulama, apabila awal Ramadannya hari Isnin atau hari Senin, maka jatuh malam Lailatul Qadarnya pada tanggal 29 Ramadan. Ada juga yang mengatakan tidak, pada malam 21 Ramadan. Ini nanti bisa dilihat di dalam kitab Samsul Ma'arif menurut pendapat Abul Hasan Al-Harani. Begitu juga apabila awal Ramadannya pada hari Selasa, maka jatuh malam Lailatul Qadarnya. Para ulama dia mengatakan malam ke-24. Ya, kalau malam 24 kan berarti genap. Itu dia ya, itu hari Selasa. Ada yang mengatakan apabila awal Ramadannya hari Selasa atau hari Jumat, jatuhnya pada malam 27. Kemudian hari Rabu, apabila awal Ramadannya diawali hari Rabu, maka jatuh Lailatul Qadarnya pada malam 20 atau 29. Jadi ada wali Allah itu mencari malam Lailatul Qadar, ternyata bukan hanya hari ganjil, tapi juga hari yang genap. Kemudian apabila di awal Ramadan jatuhnya pada hari Kamis, maka kata menurut Imam Abu Hasan Al-Harani, jatuh malam Lailatul Qadar malam ke-19. Ini malam ke berapa? 19. Malam ini berarti malam Lailatul Qadar. Insyaallah. Nah, ini diantara siapa? Abu Hasan Al-Harani yang wafat pada tahun 538 Hijriah. Jadi wali-wali Allah
mereka sudah banyak mencari setiap tahunnya, sepanjang hidupnya, bagaimana keutamaan malam Qadar ini. Kemudian yang terakhir, apabila di awal Ramadannya hari Sabtu, maka jatuh malam Lailatul Qadarnya adalah malam yang ke-23. Malam ke-23. Ini yang sepakat. Ini yang sepakat wali-wali Allah. Tapi ini bukan berarti sepakat ulama. Artinya wali-wali Allah yang biasa bermunajat, berzikir, membersihkan dirinya, membersihkan hatinya, mereka orang-orang yang soleh ini mencari malam Lailatul Qadar itu sepakat. Dari kitab-kitab turus yang kita lihat, mereka sepakat apabila awal Ramadan yang hari Sabtu, maka jatuh malam Lailatul Qadarnya adalah malam yang ke-23. Yang terakhir, apabila awal Ramadannya hari Ahad atau hari Minggu, maka jatuh Lailatul Qadarnya pada malam 29. Jadi ini pencarian para wali. Kenapa dirahasiakan? Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak memastikannya. Tujuannya apa? Agar kita orang beriman bisa mencari fadilah, kelebihan, keutamaan Ramadan dari awal Ramadan. Jadi jangan sampai kita mencarinya itu setengah-setengah. Jadi kalau seandainya Rasulullah SAW memastikan hari tertentu, maka kita nanti hari-hari yang lain kita nggak semangat. Tujuannya supaya kita bisa menggunakan waktu kita mencari Ramadan dari awal sampai akhir. Bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir ada qaul yang sas, pendapat-pendapat ulama yang cacat. Artinya yang dikatakan cacat di sini adalah tidak didukung oleh hadis sahih. Mereka berpendapat malam Lailatul Qadar itu bisa jadi jatuh dari malam awal Ramadan, bisa jadi malam kedua, malam ketiga. Itu ada pendapat ulama seperti itu. Hikmahnya apa? Supaya kita terus punya gairah, semangat untuk mencari kemuliaan Ramadan. Dalam 12 bulan diberikan Allah, 1 bulan ini kita gunakan waktu kita benar-benar untuk takarub kepada Allah. Tujuannya apa? Agar 11 bulan itu bisa kita isi dengan hati kita yang penuh dengan gairah dan semangat pada bulan Ramadan. Allah berikan nilai-nilai ketakwaan. Karena puasa itu kan la'allakum tattaqun. Jadi nilai takwa yang kita peroleh itu akan bisa menjadi filter kita untuk menghadapi 11 bulan bahkan sampai akhir hayat kita. Jadi malam Qadar ini bukan hanya sekedar kita untuk mencari fadilahnya, tapi juga kita harus benar-benar mengamalkan, mencari fadilah-fadilah Ramadan yang lain. Karena kalau hanya malam Qadar yang kita cari, fadilah Ramadan yang lainnya kita katakan enggak, ya. Rasulullah pernah mengatakan di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ini perkara yang sangat simpel tapi fadilahnya besar. Apa itu? Tasaharu fa inna fis sahur barakah. Bangunlah kamu sahur, kamu makan sahur, karena di dalam sahur itu berkah. Bayangkan, makan tengah malam, 11 bulan kita makan tengah malam, tidak ada jaminan oleh Allah dan Rasulnya kita mendapat keberkahan. Makan tengah malam, bangun tengah malam, kamu makan meskipun sedikit, Allah berikan keberkahan. Subhanallah. Muttafaqun alaih. Jadi berkah itu ziyadah. Artinya apa? Kita mendapat keberkahan umur, keberkahan kesehatan, keberkahan rezeki. Jadi itu dia ya. Jadi mudah-mudahan malam Lailatul Qadar ini kita isi dengan membaca Al-Quran, kita isi dengan kegembiraan mencapai fadilah-fadilah pada bulan Ramadan, mengkhatamkan Al-Quran dan semua fadilah. Jadi pada siang harinya kita beribadah, pada malam harinya kita bangun juga untuk beribadah. Mudah-mudahan ini semua adalah untuk menguatkan mental kita zahir dan batin untuk menghadapi 11 bulan, untuk menghadapi kita sakaratul maut, untuk menghadapi berbagai macam tantangan kita untuk menghadapi dunia ini. Karena kata Allah, innal insana laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya aku ciptakan manusia itu, kata Allah, dalam kondisi memang susah. Susahnya banyak, susah menahan syahwat, susah miskin,
susah kita sekarang kena lockdown, walaupun bukan lockdown, PSBB, susah bekerja. Ada yang susah kena PHK, susah punya istri, susah istri satu susah, istri dua susah, istri tiga susah. Nggak punya istri lebih susah ya kan? Nah itu dia. Ada uang susah, nggak punya uang susah, sakit susah. Udah, ini semua akan bisa dinetralisir. Ini semua bisa difilter daripada fadilah bulan Ramadan. Wallahu taala a'lam bishawab. Terus mengenai ini masih tetap mengenai Lailatul Qadar ini. Apakah kita selalu standby dalam mencari ini? Maksudnya kita benar-benar melek mata dari mulai maghrib sampai dengan mendekati subuh gitu loh. Terus kedua, fadilah untuk kita, terutama kalau manusia kebanyakan akan bertanya fadilahnya apa sih buat kita, pasti itu Pak. Nah itu apa tuh Pak? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kapan waktunya kita menunggu malam Lailatul Qadar ini? Sebagaimana hadis sahih disebutkan, Rasulullah ahya'al lail. Ketika kapan hitung lail? Ketika maghrib. Dari maghrib itu kita terus bersiap-siap sampai tarawih, sampai habis isya, dan terus sampai fajar. Kita gunakanlah dengan bermunajat, dengan bermuhasabah. Makanya kalau Rasulullah i'tikaf di 10 akhir pada Ramadan, jadi i'tikaf itu disunahkan kita di masjid. Cuman kalau dalam masa musibah corona ini ya mungkin kita tidak bisa i'tikaf, tapi kita tambah dengan munajat di rumah, dengan zikir, dengan membaca Al-Quran, dengan apa saja. Jadi ahya'al lail, diusahakan begadang. Nah, kalau nggak sanggup kita setiap hari, karena kalau Rasulullah kan mencarinya terbatas. Tujuannya apa? Supaya jangan kita umatnya ini memaksakan diri. Jadi nggak bisa 10 Ramadan, 30 hari. 10 Ramadan itu pun ada malam-malam yang ganjil saja. Mana yang kita yakini? Kalau kita yakin dengan pendapat para wali Allah, malam-malam yang disebutkan tadi, maka malam-malam yang disebutkan tadi kita bergadang. Atau kita mengikut zahir hadis saja. Zahir hadis sahih, malam-malam ganjil di 10 akhir daripada bulan Ramadan. Enggak apa-apa. Mudah-mudahan Allah akan berikan. Apa hikmahnya? Kalau orang sudah mendapatkan khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu wa ruh fiha bi idzni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Selamat sejahtera mereka orang-orang yang mendapat malam qadar itu sampai terbit fajar. Udah, apa hikmah salam di sini? Jadi kita mencari keutamaan sampai terbit fajar, tapi Allah sambut dengan kata-kata salam, peace, damai. Jadi orang yang punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, yang selalu menyebarkan as-salam, kedamaian di muka bumi ini, berarti itulah yang berhak mendapat lebih baik daripada 1000 bulan Lailatul Qadar. Jadi kalau orang yang sudah mendapatkan fadilah Lailatul Qadar ataupun dia nggak mendapatkan, hikmah daripada Allah turunkan surah Al-Qadar ini, umat Islam itu berarti harus punya sifat as-salam, kedamaian. Jadi kita harus bisa menyebarkan kedamaian di dunia ini kepada siapa saja, kepada seluruh makhluk. Jadi kata Allah, kata Rasulullah dalam hadisnya, dalam hadis sahih, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang yang punya kasih sayang, yang punya sifat damai, as-salam, yang punya sifat Ar-Rahim, maka dia akan dijamin, diberikan Allah kasih, akan dianugerahkan kasih sayang oleh Tuhan yang memiliki sifat Ar-Rahman. Man yarham fil ardi, barang siapa yang man yahramukum fil ardi, barang siapa yang dia punya sifat kasih sayang di dunia, yarhamukum fis sama, minas sama, maka dia akan mendapat kasih sayang daripada seluruh makhluk yang ada di langit. Itulah jaminannya. Jadi kata-kata as-salam, salam di dalam surah Al-Qadar ini dua semaknanya. Di situ Allah mau meminta hati kita, roh kita, jiwa kita
Bagaimana selalu membersihkan dengan kedamaian. Macam mana kita bisa tenang kalau hati kita penuh dengan kotoran maksiat, penuh dengan kotoran hasad, iri, dengki, ujub, membanggakan diri, nggak akan tenang. Orang yang hasad, yang selalu dengki kepada kebaikan orang, kadang-kadang kita nggak suka orang lain lebih baik dari kita. Kita nggak suka melihat orang lain lebih tampan dari kita. Kita nggak suka melihat orang lebih kaya dari kita dan sebagainya. Ini namanya hasad. Jadi kalau hasad ini kata Rasulullah itu seperti api membakar kayu bakar. Seperti jadi dosa hasad ini membakar kebaikan kita. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Bagaimana as-salam ini bisa kita interpretasikan? Dan sifat salam, maaf, orang yang tidak menjalankan rukun Islam, diantaranya sholat dan puasa, meskipun dia punya sifat salam, itu hanya kamuflase. Tidak akan punya sifat rasa tenggang, rasa perdamaian di dunia ini secara hakikat zahir dan batin. Jadi sebenarnya umat Islam. Jadi kalau ada tokoh-tokoh yang dia tidak punya akidah, punya sifat perdamaian, itu sifat kemanusiaan semata. Tapi kalau kita telusuri secara hakikat batinnya tidak. Hilang daripada sifat-sifat itu. Kadang-kadang dia bisa membuat perdamaian dunia, tapi dia tidak damai dengan istrinya. Berapa banyak pemimpin-pemimpin dunia bisa menciptakan perdamaian, tapi dia nggak damai dengan problem hatinya. Coba lihat Presiden Amerika. Di antara Presiden Amerika itu ada yang dia setiap malam stres nggak bisa tidur, akhirnya minum obat penenang, obat supaya dia bisa tidur dan sebagainya. Berapa banyak tokoh-tokoh Eropa dia itu untuk menenangkan dirinya berzina, minum khamar dan sebagainya. Berapa banyak sekarang orang, bahkan coba lihat, orang yang senantiasa dia menunjukkan ke publik orang yang ahli supranatural, orang yang selalu memecahkan problem orang, terjebak dalam narkoba. Kenapa? Dia bisa mendamaikan orang, dia bisa mendamaikan bagaimana di luar dirinya, tapi dia tidak bisa mendamaikan di dalam dirinya. Berapa banyak orang dia bisa kuat tahan dengan hantaman orang lain, tapi dia tidak bisa menghadapi tantangan jiwa dan batinnya. Jadi salamun di dalam kalimat Lailatul Qadar ini itu merupakan salah satu fadilah rahmat Allah bagi orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Itu dia. Wallahu taala alam bisawab. Tema selanjutnya mungkin yang agak di luar ini. Sebetulnya sih tidak di luar Lailatul Qadar, tapi sebentar lagi kan sekitar 14 hari lagi kita akan tiba di bulan Syawal. Saya pernah melihat satu kutipan bahwa ada orang-orang yang merugi di bulan Ramadan itu pakai. Nah, waktu ini kan tinggal 14 hari. Kalau kita hitung-hitungan dagang supaya kita nggak tekor-tekor amat, itu gimana pakai istilahnya menyikapi tentang sisa waktu Ramadan ini supaya kita nggak termasuk dalam orang yang rugi di bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita sedikit aja angkat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Lisa'im farhatan, orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Farhatun 'inda ifthari, yang pertama kegembiraan dia ketika berbuka. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan dia ketika berjumpa kepada Tuhannya. Udah. Jadi gembira di sini bukan secara tekstual, secara syahwat. Oh, kita gembira setelah menahan satu hari untuk berbuka. Kegembiraan di situ adalah Rasulullah ingin meminta kepada kita. Gembira di sini adalah bagaimana kita bisa melakukan puasa itu dengan sebaik-baiknya. Maka ketika dia berbuka, melepaskan dahaga dan hausnya,
Dia gembira tidak hanya sekedar dia bisa melepaskan dahaga, tapi dia gembira satu hari itu bisa melaksanakan puasa tidak cacat. Sebab riba, sebab maksiat, sebab dia tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kan ada orang puasa itu menggosip aja, ada dia sibuk mencari keduniaan, lupa dengan ibadah yang lain. Contoh, tidak mau membaca Al-Quran, padahal membaca Quran tidak mesti di rumah, di mana saja kita bawa mushaf Al-Quran. Setelah kita bekerja berat dan sebagainya, saya pernah melihat orang yang kerja berat sekalipun, bahkan tukang beca, orang yang kerja batu itu pernah saya lihat, setelah dia istirahat dia baca Quran, setelah selesai dia baca Quran, habis maghrib ada waktu dia baca Quran. Dia bisa mengkhatamkan dalam bulan Ramadan itu. Jadi nggak ada alasan. Jadi kegembiraan udah. Kalau kegembiraan ketika berbuka itu sifatnya sementara. Tapi yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbih. Bagaimana nanti kata Rasulullah, orang yang berpuasa dia akan gembira menghadap Tuhannya. Bagaimana kita bisa dikatakan gembira menghadap Tuhan kalau puasa kita nggak sempurna? Bagaimana kita bisa menghadap Tuhan kita penuh dengan kegembiraan kalau kita tidak berpuasa? Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Wahai manusia, sesungguhnya aku telah datangkan kepadamu pelajaran dari Tuhanmu. Apa dia? Wasifah, bukan hanya pelajaran tapi sebagai obat. Wasifah lima fis sudur, obat untuk ketenangan jiwamu, hatimu. Sudah Allah sebut dada. Makanya kalau ulama sufi, kalau dada itu dia dibagi, ketenangan itu dibagi dia. Di antaranya apa? Kolbun, jantung, kemudian dada ini sebelah kanan. Makanya latifah, latifatul kolbu dan latifatul roh. Kenapa disebut dada sebelah kanan latifatul roh? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bermunajat dengan Allah, dia menghadirkan munajat itu dari dadanya sebelah kanan. Tapi ini nggak usah kita jabarkan. Ini adalah orang-orang sufi yang mereka menginterpretasikan ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah bagaimana berzikir dengan latifah itu, dengan latifah qalbu, latifatul sir, latifatul roh, latifatul sir, latifah an-nafs, latifah khafi, latifatul akhfa. Jadi intinya apa? Kata Allah, Allah turunkan pelajaran dari Tuhanmu dan sebagai penyembuh, bagaimana obat untuk menenangkan hati, dan sebagai wahudan warahmah, hidayah dan rahmat untuk siapa? Lil mu'minin, untuk orang-orang yang beriman. Jadi seluruh keutamaan Al-Quran ini itu diperuntukkan untuk orang-orang yang mau beriman. Udah, qul, katakan wahai kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, bi fadlillah, dengan keutamaan kelebihan yang Allah anugerahkan, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya, fabidzalika, maka yang demikian itu falyafrahu, kamu harus gembira. Kamu harus gembira. Falyafrahu huwa khairum mimma yajma'u, itu lebih baik dari seluruh apa yang ada di dunia ini, yang ada di alam semesta ini. Tahu apa maksud daripada ayat ini? Allah turunkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Allah sebutkan Al-Quran sebagai pembimbing kita. Al-Quran itu memiliki fadilah. Al-Quran itu memiliki rahmat. Jadi bulan Ramadan ini, disitulah keutamaan-keutamaan yang diberikan Allah lebih. Amal ibadah kita digandakan. Allah lipat gandakan amal ibadah kita. Al-Quran Allah turunkan pada bulan Ramadan. Bahkan Allah berikan khusus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam bulan Ramadan ini setiap hari didatangkan Jibril untuk mengajarkan Al-Quran sampai khatam. Belum lagi, makanya kita harus gembira dengan Ramadan ini. Alangkah ruginya kita tidak memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan kesungguhan untuk berpuasa, untuk kita melakukan kebaikan, untuk kita melakukan sedekah. Pada bulan Ramadan ini juga kita
dianjurkan adanya zakat fitrah. Jadi semuanya di bulan Ramadan ini Allah nampakkan keutamaan, kelebihan agar kita mampu melaksanakan penuh dengan kegembiraan. Jadi makanya di situ sebut qul bi fadlillah wa bi rahmat fabidzal falyafrahu, itu kata perintah, falyafrahu, maka hendaklah kamu harus gembira meskipun nggak ada uang. Falyafrahu, kamu harus gembira meskipun kamu dalam cobaan PHK, kamu dalam cobaan virus Wuhan COVID-19, kamu dalam kondisi difitnah, kamu di dalam kondisi terfitnah, kamu dalam kondisi sakit, kamu dalam kondisi miskin. Falyafrahu. Ketika Allah turunkan Ramadan, di dalam bulan Ramadan penuh dengan fadilah-fadilah yang sangat tinggi, kamu harus gembira. Gembira itu apa? Dengan kesungguhan hati untuk kita gunakan bulan Ramadan ini dengan membaca Al-Quran. Udah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis sahih disebutkan anna Jibril kana yu'aridul Quran. Jadi merugi orang yang nggak mengkhatamkan Quran pada Ramadan. Sesungguhnya Jibril alaihissalam kana yu'aridul Quran. Apa yu'arid itu? Mu'aradah, talaki. Belajar talaki, mengajarkan talaki. Rasulullah belajar Al-Quran dengan Jibril. Dalam hadis lain disebutkan kulul lail, setiap malam, kulul yaum, setiap hari, sampai khatam. Jadi kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja mau khatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan, alangkah ruginya kita manusia biasa tidak mengkhatamkannya. Minimal satu kali khatam. Kalau bisa lebih, alhamdulillah. Jadi orang yang merugi itu adalah tidak gembira menghadapi keutamaan pada bulan Ramadan. Udah, apa kegembiraan yang paling di antaranya yang paling ringan? Tadi itu tasahhar, fa inna fi sahur barakah. Sahur saja dia gembira dia mau melaksanakan sahur, bangun sahur. Itu adalah berkah yang sangat luar biasa. Belum lagi fadilah-fadilah yang lainnya. Jadi siapa orang yang merugi itu? Hakikat orang yang merugi, mereka tidak gembira menjalankan Ramadan. Gembira di sini bukan sekedar gembira dia senang tapi tidak melakukan perbuatan kebaikan, tidak. Yang dikatakan gembira di sini adalah dia harus melaksanakan, mencari dengan sekuatnya, sedaya mampunya kelebihan-kelebihan yang ada pada bulan Ramadan. Itu dia ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Termasuk gini lagi, apakah termasuk dalam orang-orang yang tidak memanfaatkan waktunya untuk mengisi di bulan Ramadan ini dengan hal-hal kebaikan, dengan hal-hal misalkan seperti tadi baca Quran, sedekah ketika dia mempunyai kemampuan, sholat di awal waktu berjamaah dengan keluarga atau gimana? Apakah itu termasuk dalam orang-orang yang merugi begitu? Jadi orang yang merugi ini adalah sama saja hari biasa dengan Ramadan, bahkan lebih parah. Jadi kalau hari biasa dia nggak berpuasa, nggak terhitung maksiat. Tapi kalau sudah masuk bulan Ramadan, dia nggak puasa tanpa uzur, dia orang yang maksiat. Berarti dia orang yang merugi. Bayangkan, nggak puasa orang pada bulan Ramadan yang puasanya sempurna, tapi dia tidak mau mengambil fadilah-fadilah yang lain seperti membaca Quran, bersedekah, sholat rawatib, sholat berjemaah, berzikir dan sebagainya, bangun tengah malam, tahajud, witir, sholat taraweh. Udah, orang yang sempurna puasa saja meninggalkan yang sunnah-sunnah ini rugi. Apatah lagi orang yang mampu berpuasa dia berbuat maksiat. Makanya kalau orang awam mau melatih supaya dia tahan puasa satu hari, kan banyak godaan itu. Ini orang awam ya, kita cerita bukan orang yang ngerti agama, orang yang belangsak imannya. Bagaimana untuk menguatkan hatinya supaya dia nggak buka tengah hari? Usahakan ketika dia sahur berpuasa membaca Al-Quran setiap sholat. Apabila dia punya niat untuk mengkhatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan, ini khusus orang awam ya. Apabila dia iringin puasa dengan baca Al-Quran, insya Allah dia tidak akan pernah putus puasanya. Tapi kalau ada orang nggak pernah baca Al-Quran,
dia semangat puasa. Ini orang awam ya. Puasa 1 hari, 2 hari, bisa 3 hari, seminggu nggak tahan. Buka di tengah jalan, makan dia di mall, makan dia di warteg, makan dia rumah padang, diam-diam ya kan. Kenyang dia sampai ke rumah, tanya istrinya, puasa lagi bang? Oh iyalah, masa nggak puasa katanya kan. Nah itulah dia. Jadi kalau untuk orang awam, bagaimana supaya dia bisa istiqomah pada bulan Ramadan ini puasa saja ya. Kita nggak cerita fadilah yang lain dulu. Kuncinya baca Quran di mana saja. Usahakan itu. Kemudian niatkan dia untuk menunggu sholat 5 waktu. Itu untuk memperkuat istiqomah orang yang kita katakan orang yang baru mu'alaf, orang yang baru taubat. Caranya begitu. Atau orang yang memang dari lahir memang dia Islam, tapi memang nggak pernah dididik untuk berpuasa dengan sempurna. Dibiarkan begitu saja puasa-puasa. Hati-hati, orang yang berpuasa, kewajiban orang yang sudah balik apabila tidak sempurna puasa 30 hari dia lepaskan sebab maksiat, dia wajib diqadha. Apabila sudah lewat, contoh kita katakan tahun lalu dia nggak qadha, masuk Ramadan ini, ingat, dia menurut jumhur ulama dia harus bayar fidyah dan qadha. Menurut Imam Syafi'i qadhanya 2 kali lipat. 2 kali lipat qadhanya per 1 hari. Bukan qadhanya 2 kali lipat, maaf, fidyahnya. Dia fidyahnya bayar 2 kali. Contoh, tahun lalu dia 1 hari nggak puasa. Sudah masuk Ramadan ini dia nggak tunaikan qadhanya. Maka nanti setelah Lebaran dia harus puasa, dia tunaikan qadha puasanya 1 hari dan bayar fidyah 2 kali. 2 Ramadan 2 kali. Tapi kalau jumhur ulama 1 kali. Kalau dia orang miskin boleh dia memakai pendapat jumhur ulama 1 kali bayar fidyah. Jadi jumhur ulama Ahlussunnah wal Jamaah dia harus bayar fidyah dan wajib mengqadha, menunaikan yang tertinggal. Jadi jangan anggap enteng. Kalau dia terus nggak mengerjakan, semakin tahun semakin berlipat, semakin berat. Maka ketika sakaratul maut dan ketika di alam barzah, apalagi di akhirat, itu menjadi orang yang sangat merugi. Orang-orang inilah yang sangat merugi. Jadi kalau level merugi ini bermacam-macam ya. Kalau orang-orang soleh, kalau wali Allah level meruginya apa? Setiap waktu, setiap menit yang dia lari daripada ma'rifatnya kepada Allah, artinya dia condong kepada dunia saja, itu sudah dianggap maksiat bagi mereka. Itu level yang sangat tinggi. Tapi kalau level orang awam, asal mampu saja dia melaksanakan kewajiban ini, tidak membatalkan puasanya, dia bisa melaksanakan puasanya tanpa maksiat, tanpa hal-hal yang merusak puasanya, maka ini adalah orang-orang yang beruntung. Jadi kesimpulannya, orang yang merugi adalah orang yang tidak bisa memanfaatkan kelebihan pada bulan Ramadan. Dan bagi orang yang maksiat, kerugiannya akan berlipat ganda. Maka dia akan menjadi bukan hanya sekedar merugi, dia akan menjadi orang yang fasik apabila tidak berpuasa dengan sengaja tanpa uzur. Itu dia ya. Risiko yang merugi adalah dia menjadi orang yang fasik. Kalau dia taubat dan dia wajib mengqadhanya, baru Allah angkat martabat fasiknya. Jadi martabat yang paling rugi, martabat yang rugi adalah orang yang fasik. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Oke, kepada jamaah majelis Turos yang dimuliakan Allah, demikian kajian kita malam ini tentang malam Lailatul Qadar yang kebetulan tepat di malam 19 insyaallah dan tentang kajian tentang siapakah orang-orang yang rugi di bulan suci Ramadan ini. Kita tutup pakai dengan kesimpulan kita tentang 2 bahasan ini, tentang kesimpulannya. Alhamdulillah. Jadi tadi kita membahas tentang Lailatul Qadar, intinya adalah meskipun hadis-hadis sahih lebih banyak menekan kepada asrul awakhir, 10 daripada akhir Ramadan, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan kepastian. Dan para ulama termasuk wali-wali Allah banyak juga mencarinya, beristihad mereka dengan hari-hari tertentu. Itu juga tidak punya kepastian. Namun itu semua boleh kita amalkan
mudah-mudahan ijtihad para wali Allah, mudah-mudahan dengan petunjuk-petunjuk Rasulullah dari hadis-hadis yang dhaif sampai hadis-hadis yang sahih, ini bisa membawa kita untuk istiqomah. Bagaimana sisa daripada akhir Ramadan ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi fadilah yang paling tertinggi adalah hikmah daripada malam Lailatul Qadar ini. Kalau dari segi ilmiah, maka tidak semua hadis sahih itu bisa dipastikan anjurannya. Yang dimaksud di sini kepastian adalah tentang Lailatul Qadar. Artinya ini akan bisa membuka cakrawala berpikir kita. Jangan sampai ada orang-orang di luar sana menganggap hadis-hadis kalau tidak bermartabat Sahih Bukhari dan Muslim seolah-olah tidak bisa jadikan sebagai hujjah untuk fadilatul a'mal, sebagai untuk memperkuat dirinya, memperbanyak di dalam melakukan amal saleh. Di sini artinya apa? Untuk melahirkan ketawaduan kita, kerendahan hati kita, mengamalkan hadis-hadis Rasulullah itu ternyata bukan hanya mesti kita menunggu daripada ulama-ulama yang ahli hadis yang meriwayatkan hadis-hadis sahih saja bermartabat sahih. Tapi ternyata hadis-hadis dhaif pun banyak ulama-ulama bahkan wali-wali Allah mengamalkannya di dalam munajatnya untuk mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, pembahasan kita tentang orang-orang yang merugi. Jadi kita gunakan di akhir Ramadan ini sekuat tenaga kita, sedaya mampu kita, tidak memaksakan diri melampaui batas. Bekerja dunia kita, tapi diiringi kita untuk mencari fadilah Ramadan ini. Khususnya kalau kita bisa mengkhatamkan dalam satu bulan ini satu kali khatam saja, ini adalah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kita dulu masih anak-anak belum baligh, itu sudah biasa diajarkan orang tua kita khatam Al-Quran. Jadi puasa itu nggak sempurna rasanya kalau kita tidak mengkhatamkan Al-Quran. Jadi usahakan di akhir di penghujung Ramadan ini kita perbanyak membaca Al-Quran, karena kita dalam musibah Covid ini tidak bisa i'tikaf di masjid, maka kita boleh memperbanyak ibadah di rumah kita. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang-orang yang merugi. Allah tetapkan kita menjadi orang-orang yang selalu beruntung, orang-orang yang selalu gembira menghadap Tuhannya kelak, dengan syarat kita senantiasa punya niat dan kesungguhan berjihad untuk diri kita, selalu takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah, likulli darajatun mimma 'amil, tinggi rendahnya derajat seseorang tergantung amalnya. Wa laisa lil insan illa ma sa'a, tidak ada yang diperoleh oleh manusia kecuali daripada usaha dia sendiri. Kalau dia mau berusaha dengan sekuat mungkin, maka usaha itulah yang akan dia peroleh di dunia maupun kelak di akhirat nantinya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita doa. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jaddina wa li jaddatina wa li asyatirina wa li muallimina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin ya arhamar rahimin. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Ya Allah, ya Tuhan kami, sampaikanlah puasa kami sampai penghujung ya Allah. Sempurnakanlah amal ibadah kami ya Allah. Terimalah amal ibadah kami ya Allah. Sampaikan juga kami ya Allah kepada puasa tahun yang akan datang ya Allah. Tinggikan derajat kami ya Allah. Tinggikan derajat anak dan keturunan kami ya Allah. Anugerahkanlah kelebihan ya Allah, ketinggian anak dan keturunan kami, diri kami ya Allah, agar kami bisa menegakkan litakuna kalimatullah ya mulia. Allahumma rfa' darajatana ya Allah bi akbari darajatin wa akbari tafdila litakuna kalimatullah ya ulia. Rabbana anzilna munzala mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma barik lana bi hadha syahr Ramadan. Allahumma tub umurana bi barakati hadha syahr Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.